ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'in fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kita bersyukur Allah masih mentakdirkan kita di pagi ini bisa salat subuh berjamaah. Nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang barokah, istiqomah ibadah, terutama salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai, Masjid Ar-Ridho. Ini suasananya capek-capek, linu-linu, karena habis makan daging korban. Insya Allah semua sudah merasakan, walaupun hanya apanya gitu ya. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semua. Agama Islam itu menghendaki kita menjadi orang-orang yang sehat walafiat, sehat secara fisik dan afiah secara mental dan rohani kita. Dan yang harus kita jaga tidak hanya kita menjaga nilai iman kita, tapi juga kesehatan fisik kita. Seperti doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Ya Allah, berikan kepada kami semua keselamatan agama kami dan kesehatan badan kami dan seterusnya. Dan itulah yang disyariatkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Islam itu menghendaki kita senantiasa hifdzuddin, menjaga nilai-nilai agama. Setiap ajaran agama itu selalu membawa kebaikan kepada hambanya. Semua perintahnya itu selalu membawa manfaat dan maslahah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semua bentuk larangan itu pasti membawa keburukan bagi hambanya. Itu sudah menjadi patokan. Ibaratkan orang itu beli motor, beli mobil, oleh motor itu dari produknya sudah disiapkan tata cara pemakaian. Jadi kalau kita mengikuti aturan dengan baik bagaimana menggunakan kendaraan motor, mobil itu insya Allah mobil kita awet, insya Allah motor kita awet kalau mengikuti aturan. Tapi kalau tidak, ya akan cepat rusak. Begitulah agama yang Allah ajarkan kepada kita. Agama Islam itu sudah Allah berikan ketentuan yang baku, tinggal kita melaksanakan. Al-Quran menuturkan, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, itu sudah sangat jelas. Dan kita tinggal melakukannya. Salat subuh yang Allah perintahkan seperti ini, walaupun salat subuh ini berat, tetapi insya Allah kebaikannya bisa kita rasakan. Amat sangat beda orang-orang yang ahli bangun pagi dengan orang yang kesiangan. Karena tren akhir ini itu orang itu suka tidur malam, akhirnya pagi-pagi deladapan, sholat subuh karo liar-liar, setelah itu tidur lagi. Padahal tidur pagi itu merusak badan, tidak sehat. Kalau orang biasa tidur pagi habis subuh, yang baik apa? Harus melakukan aktivitas setelah kita mentarbiyah rohani kita, jiwa kita aturkan kepada Allah dengan salat subuh berjamaah, apalagi sudah diawali dengan salat malam, kemudian salat subuh berjamaah, rohani kita sehat. Setelah rohani kita sehat, kita butuh sehat fisik kita dengan kita menggerakkan badan kita di pagi hari. Kalau kita pagi hari biasa menggerakkan badan kita dengan tidak tidur pagi, insya Allah akan sehat walafiat.
Tapi kalau habis subuh tidur itu dalam waktu yang lama itu akan merusak badan kita. Makanya kebiasaan begadang malam melebihi jam 11 sampai melewati jam 1 itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Sebaiknya sebelum jam itu kita sudah istirahat dan bisa lebih bangun lebih awal. Anak-anak muda itu kan sekarang trennya seperti itu. Sehingga apalagi sekarang ini ditambahi dengan makanan-makanan yang instan, minuman yang instan, namanya soft drink. Ya. Jadi konsepnya itu kalau orang itu suka makan minum yang instan, ya, atau menggunakan bahan pengawet, biasanya hidupnya tidak awet. Kalau suka menggunakan pengawet, biasanya hidupnya tidak awet. Ya, urusan kesehatan itu kan pilihan kita. Tapi kalau urusan usia, umur itu sudah ketentuan. Jadi sehat itu pilihan, tapi kalau usia itu ketentuan. Ada orang yang menjaga kesehatannya luar biasa, tapi meninggalnya mudah itu juga banyak. Memang nggak ada urusan. Jadi karena usia itu hanya Allah yang tahu, tapi kewajiban kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu bagian dari nilai agama yang dinamakan hifdzul akal, ya, hifdzul badan, ya, menjaga badan kita supaya sehat itu adalah bagian dari syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah dalam urusan makan saja itu ada ketentuan, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, silakan makan minum apa saja boleh, tapi wala tusrifu, ojo kakean, nek kakean gak api, nek didik-didik gak apa-apa. Sekarang kan musim daging di mana-mana. Boleh silakan, katanya dokter Agus itu nggak apa-apa, makanan apapun, yang penting tidak berlebihan. Ya, kemudian disesuaikan dengan kondisi fisik kita, mana yang cocok untuk kita makan, mana yang dilarang oleh dokter. Jadi dokter itu lebih tahu daripada kita. Dari sisi medis kita ikut aturan, tapi kita juga berharap tidak hanya dari sisi medis saja, karena memang hidup kita itu ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, yaitu nilai-nilai kebaikan, sehat walafiat. Makanya makanan itu yang Allah perintahkan makanannya halal dan thayyib. Halal itu dari sisi bendanya itu boleh dimakan, dan thayyib itu kebaikannya untuk badan kita. Itulah Islam, indahnya Islam itu begitu. Kalau orang itu mengikuti aturan Islam, insya Allah hidupnya selalu baik, bahagia, tentram, selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari nilai Islam yang sudah diatur dalam Islam. Sehingga saat ini ketika orang itu sedang menikmati makanan, minuman, di mana kita di hari raya Idul Adha ini kan waktunya makan-makan. Hari tasyrik itu hari untuk makan-makan, menikmati daging kurban. Makanya dilarang untuk puasa. Puasa hari tasyrik itu salah satu waktu hari yang dilarang untuk berpuasa. Idul Adha tanggal 10, kemudian ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 itu dilarang berpuasa. Ya, nanti kalau puasa setelah hari Senin. Jadi Senin itu nanti yang biasa puasa Senin Kemis, Seninnya tidak puasa dulu, prai, nanti nunggu hari Senin atau Kamis yang akan datang, baru dibolehkan berpuasa sunnah. Ya, kemudian juga disunahkan untuk membaca takbir sampai akhir hari tasyrik sebelum maghrib, hari Senin sore. Nah, makanya setelah ba'da sholat itu kan imam mimpin takbir,
Ya kalau tidak takbiran habis sholat, kadang kita nggak ada waktu kapan takbiran, padahal takbiran itu disunahkan kapanpun dan dimanapun, terutama tentu memang pada sholat. Boleh bareng-bareng, boleh sendirian. Ya kalau sendirian, insya Allah semua juga mengikuti. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal ibadah kita, kurban kita Allah terima karena kita niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. La yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan daging yang kita korbankan di jalan Allah kecuali yang sampai manakala kita berkorban niat karena Allah, karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajina dhurriyyatina wa tanabidana wa ahlana min ahli al-ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.